Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Kita semua, kita bersyukur di hari yang luar biasa ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita bisa datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Haleluya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan terfokus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tidak ada kata yang lain yang bisa kami ucapkan, hanya berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang punya kehidupan kami. Kalau kami ada pada saat ini Tuhan, kami percaya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kesempatan-kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami tidak mau takut Tuhan dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Ku tidak takut dengan apa yang harus terjadi, dengan apa yang harus terjadi. Sebab tangan Tuhan berkuasa menetapkan segalanya. Ku tidak khawatir, ku tidak khawatir, sebab Allah besertaku, sebab Allah besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam segala keterbatasanku. Roh-Mu bergurati bahwa terbang ini bersama-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam segala kelemahanku. Roh-Mu bergurati bahwa ku terbang ini berkat kasih segalanya. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam segala keterbatasanku. Roh-Mu bergurati bahwa ku terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu bekerja dalam segala kelemahanku. Roh-Mu bergurati bahwa ku terbang tinggi mengatasi segalanya, mengatasi segalanya, mengatasi segalanya, mengatasi segalanya, mengatasi segalanya. Bersama-Mu ku tidak takut. Masih semangat? Amin. Sudah menunggu
Di luar sana hujan tapi tidak membuat kita merasa mengantuk, amin. Tapi justru membuat kita lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, mari kita tepuk tangan sama-sama. Dan pujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati, satu suara kami nyatakan, terbesar-Mu Engkau selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa dari bersorak. Tuhan berjaya dan memberitahu dosa. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Atas dunia, hancurkan tubuh dan membebaskan jiwa dari bersorak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberikan firman Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua adalah Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita sungguh baik, sudah bawa kita kembali untuk boleh beribadah di hari Sabat yang diberikannya bagi kita. Puji Tuhan, mengucapkan selamat datang untuk Bapak William Omati. Puji Tuhan. Iya, setelah Bapak bicara, saya tadi berusaha coba ingat-ingat kita ketemu di mana ini. Tapi muka Bapak ini saya tidak lupa. Cuman di mana saya dari tadi penasaran begitu Bapak sudah saksi. Oh iya, kita ketemu. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi sudah setahun Pak ya. Puji Tuhan, luar biasa. Allah punya rencana yang luar biasa seperti yang sudah disaksikan oleh hambanya. Dan kami percaya kalau di dalam aja luar biasa, apalagi di luar ini. Lebih banyak orang yang bisa kita berkati melalui kesaksian kehidupan kita. Memberikan dampak pengaruh yang luar biasa. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan, kita sambut untuk Bapak William Omati yang sudah datang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Mari Bapak Ibu jemaat kita sambut beliau. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Iya. Mari pengurus kita ucapkan selamat datang. Iya. Puji Tuhan. Ini sistem keluarga kami menyambut setiap orang baru. Iya. Puji Tuhan. Baik, kita akan kembali kepada kebenaran firman Allah di pagi hari ini yang Allah mau supaya kita perhatikan firman-Nya. Kita tetap menyelesaikan kitab Obadya. Kitab Obadya ini tidak ada, fatsalnya cuma satu, jadi sebenarnya tidak perlu dibaca fatsalnya langsung ke ayat. Kalau ada fatsal 1 seharusnya ada fatsal 2, 3 dan seterusnya. Tapi karena cuma fatsal 1, jadi pembacaan yang lebih tepat itu adalah Obadya ayat sekian. Nah itu Obadya ayat pertama sampai dengan 21. Nah kita sudah bicarakan minggu kemarin, Obadya ini bicara tentang Allah itu adil. Dan keadilannya salah satunya sudah disaksikan oleh Papa Eva. Allah yang adil itu, ya semuanya saksi-saksi dusta akhirnya dibuat berbalik. Karena Allah sendiri yang membela umatnya, karena keadilannya itu yang harus dinyatakan sesuai dengan kebenaran. Demikian juga dialami oleh Bapak William, dan saya percaya kita juga sudah alami. Bagaimana keadilan Tuhan yang berpusat kepada kekuasaan dan kebenarannya sudah dinyatakannya bagi kita umatnya. Nah kita tahu kenapa Allah mengadili Edom. Obadya ini adalah berbicara tentang pengadilan Allah atas bangsa Edom. Kita sudah bicarakan minggu lalu, ada tiga pokok pikiran ketika kita membaca kitab Obadya. Atau alasan-alasan apa yang menyebabkan bangsa Edom diadili. Alasan pertama adalah karena kesombongan. Kita sudah bahas khususnya hari Rabu kemarin. Kami bicarakan panjang lebar ya topik kesombongan. Menjadi sebuah Rabu malam saya sampaikan panjang lebar, menjadi sebuah topik yang sungguh itu menjadi area dalam hati kita yang sangat rentan, sangat lemah. Itu adalah kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan ini adalah akarnya dosa. Akar daripada sekolah dosa manusia itu dimulai dari kesombongan. Karena sombong, merasa diri kuat, merasa diri hebat, merasa diri mampu, merasa diri segalanya. Disitulah celah dosa-dosa yang lain itu mulai terjadi dalam kehidupan manusia. Iya, saya katakan Rabu malam, selain kesombongan itu adalah akar dosa, kesombongan itu adalah keserupaan dengan dunia. Jadi kalau orang yang membiarkan kesombongan dalam dirinya, berarti dia membiarkan keserupaan dengan dunia masih bekerja. Nah kalau kita masih menjadi serupa dengan dunia, bagaimana kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah? Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan adalah harus serupa dengan Allah, bukan serupa dengan dunia. Nah sebaliknya, apa itu tanda anak-anak Allah yang serupa dengan Allah? Anak-anak Tuhan yang serupa dengan Allah, tandanya adalah humility, humble, kerendahan hati. Kalau keserupaan dunia itu adalah sombong, makanya kalau ada anak Tuhan yang menyebut dirinya anak Tuhan tapi masih sombong, maaf, kamu bukan anak Tuhan, kamu anak dunia. Anak Tuhan itu keserupaannya tidak ada sombong. Apa yang perlu disombongin? Semua karena kasih karunia Allah. Yang ada adalah anak-anak Tuhan yang keserupa dengan Allah adalah be humble, rendah hati, menjadi rendah hati, kerendahan hati. Itulah yang Allah kendaki. Saya tidak mau panjang lebar bicara tentang ini karena sudah saya bahas panjang lebar.
pada Rabu malam. Nah, kita melihat alasan yang kedua, ada 3 pokok pikiran. Pertama, apa yang menyebabkan Edom dihukum adalah kesombongan. Yang kedua adalah karena kekerasan hati. Kekerasan hati ini nyata dalam tindakan yang keras terhadap saudara kembarnya, adiknya Yakub yang disebut Israel. Mereka ini adalah kakak adik dari satu rumpun ya, yaitu kakak adik kembar mereka, Esau dan Yakub. Tapi celakanya justru Esau dan Yakub ini memiliki hubungan yang sangat buruk, sehingga akibatnya kakaknya Esau dilenyapkan. Obadya memberitahukan keturunan Esau ditiadakan. Itulah yang disebut bangsa Edom. Nah, alasan yang kedua adalah karena Esau, keturunan Esau ini melakukan kekerasan terhadap saudaranya Yakub. Hal itu disebutkan dalam Obadya ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Apa bukti kekerasan itu? Yaitu pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan masuk orang-orang asing masuk pintu gerbangnya dan mengadakan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Artinya ketika adiknya Yakub disebut, digelari dengan nama Israel, bangsa Israel, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, justru kakaknya ini saudara kandung seharusnya sebangsa ini tidak peduli, biarin aja, kapokin, disyukurin. Itu yang dilakukan. Dari jauh aja melihat peristiwa yang terjadi, ada kekerasan yang terjadi. Sebab itu diberitahukan bagaimana hal-hal kekerasan yang lebih lanjut dikatakan mulai ayat 12. Nyata lagi tindakan yang dilakukan. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Janganlah bersuka cita karena keturunan Yehuda. Iya. Jangan bersuka cita karena keturunan Yehuda. Pada hari kebinasaannya, jangan membual pada hari kesusahannya. Jangan masuk pintu gerbang umatku pada hari sialnya, ayat yang 13. Dan bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Ya. Janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang terluput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terbebas pada hari kesusahannya. Sebab telah dekat hari Tuhan yang menimpa segala bangsa. Seperti yang kau lakukan, demikian yang akan dilakukan atasmu. Perbuatanmu akan kembali ke atas kepalamu sendiri. Ayat penutupnya dalam perikop ini, sesungguhnya seperti kamu minum dari gunungku yang kudus, segala bangsa juga minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka minum dengan lahap. Dan mereka menjadi seakan-akan tidak pernah ada. Artinya walaupun mereka sama-sama diberkati, tetapi yang satu dipandang ada, yang satu dianggap tidak ada. Dunia ini sama-sama kelihatannya diberkati ya. Orang dunia kelihatannya berhasil, orang dunia juga sukses. Tapi di mata Allah itu nothing, gak ada apa-apanya. Karena apa yang mereka miliki itu hanya di bumi, di dunia. Pada akhirnya, bahkan ada yang belum sampai akhir hidupnya sudah kelihatan. Akhir kehidupannya mengalami begitu banyak keadaan yang buruk. Karena mereka tidak diperhitungkan. Sebab itu jangan kita menjadi cemburu dengan orang dunia. Orang dunia ini memang minum dari gunung yang sama. Gunung yang dari Allah. Artinya Allah adil. Baik, kamu adalah umat ciptaanku yang kuciptakan dengan perbuatan tanganku. Tapi kalau kalian menolak aku, tidak mau mengenal aku, ingat, kalian hanya hidup sebagai manusia, sebagai suatu bangsa di dunia. Tetapi Allah tidak pernah menganggap mereka. Karena perhatian Allah hanya kepada umatnya yang percaya dan mengenal Allah. Selanjutnya itu bicara bagian yang ketiga. Bagian ketiga bicara tentang pokok pikiran yang ketiga, pembedaan umat yang dibedakan. Mulai ayat 17 sampai dengan 21. Saya tidak mau terlalu panjang. Mari kita lihat langsung pada apa alasan bangsa Edom menyakiti saudaranya Yakub atau Israel. Kenapa dia bisa begitu kejam kepada saudaranya? Sehingga pada saat malapetaka terjadi, sehingga pada saat mereka mengalami kesusahan besar, kok malah tidak dibantu, tidak ditolong. Kenapa?
Nah, kita harus kembali lagi kepada cerita awalnya. Bagaimana hubungan Yakub dan Esau. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-25. Kita buka Kejadian pasal yang ke-25 mulai. Cukup panjang tapi saya mengajak kita langsung pada ayat-ayat pokoknya. Kejadian pasal 25 yaitu Esau dan Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau suka berburu, pandai berburu, karena itu ia suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah orang yang tenang, seorang yang tenang, karena itu dia lebih suka tinggal di kemah, tinggal di rumah. Sudah temukannya Kejadian 25 ayat 27. Kemudian dikatakan, cuman terjadi sikap perlakuan orang tua yang berbeda antara bapaknya Ishak dan mamanya Ribka. Ishak lebih sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruannya pada ayat yang 28. Sebaliknya Ribka kasih kepada Yakub. Selanjutnya, pada suatu kali Yakub memasak sesuatu. Ayat 29. Pada suatu kali Yakub masak sesuatu, lalu Esau datang dalam keadaan lelah dari padang. Maka kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku untuk menghirup yang kemerah-merahan itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya ia disebutkan namanya dengan Edom. Itulah sebabnya disebutkan namanya Edom. Pada ayat 31, tetapi apa kata Yakub? Begitu dia mau minta sesuatu yang dia miliki, yang dia masak, kakaknya Esau minta sesuatu, apa yang dilakukan oleh Yakub? Jualah padaku hak kesulungan. Apa hubungannya sebenarnya makanan dengan hak kesulungan? Berapa nilainya makanan itu? Makanan paling mahal di dunia paling berapa? 200 ribu, 500 ribu, 1 juta. Hak kesulungan itu tidak ternilai. Artinya apa? Yakub di sini tricky. Yakub di sini menipu Esau, ngerjain Esau. Makanya salah satu pengertian kata Yakub itu adalah penipu. Dia tiba-tiba memiliki siasat mau menipu kakaknya. Ya tadi, baik aku akan berikan masakanku, tapi jual dulu hak kesulunganmu. Maka sahut Esau, ayat 32, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini? Yakub tidak bodoh, tidak cukup sampai dia memancing untuk menjual, tapi harus ada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah, bersumpahlah dahulu kepadaku, suruh sumpah dulu, maka itu betul-betul menjadi milikku. Maka dikatakan ayat 32, ayat 33 ya. Maka Yakub berkata, bersumpahlah kepadaku, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka Esau pun bersumpah kepada Yakub untuk lalu diserahkan untuk menyerahkan hak kesulungannya. Kemudian ia makan, minum, lalu berdiri dan pergi. Lalu Yakub memberikan, ayat 34, lalu Yakub memberikan makanan, minuman dan makanan kacang merah itu. Iya. Baru kemudian Esau makan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan, dan perbandingan pandang ini sangat nyolok. Bayangkan hak kesulungan ditukar dengan makanan. Seberapa lapar dia, habis 3 piring, 4 piring, 5 piring. Berapa lebar perut. Inilah sebuah roh yang sangat rendah. Dikatakan oleh Alkitab dalam Perjanjian Baru, kita buka langsung saja pada Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Janganlah ada seorang pun yang berbuat jabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Jelas ini menjadi sebuah permasalahan utama. Masalahnya adalah terjadi karena Esau tidak bisa menguasai dirinya dalam keadaan yang lapar. Sehingga apa yang sangat bodoh, apa yang sangat tidak mungkin, itu telah dilakukannya karena kebodohannya.
menjual hak kesulungannya itu. Sebab kita tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 17. Inilah asal akar yang menjadi permasalahan. Kenapa Esau jadi dendam, Esau jadi marah, melakukan kekerasan kepada saudaranya Yakub. Kenapa? Bicara hak kesulungan. Hak kesulungan ini menjadi masalah. Dan dari situ kemudian Esau kehilangan segala sesuatunya. Ya. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu apa? Hak yang diterima diberikan kepada the oldest, anak pertama. Oldest itu yang paling tua. Firstborn, anak yang lahir pertama dalam keluarga. Anak yang lahir pertama-tama, apalagi kalau kesukuan dia patrilineal ya, itu cenderung kepada anak laki-laki. Ya, seluruh dunia hampir seperti itu. Patrilineal selalu anak laki-laki yang membawa nama marga, itulah yang berhak seluruhnya. Apalagi dia yang nomor satu, itu otomatis. Jadi hak kesulungan adalah hak yang diterima diberikan kepada anak pertama. Esau anak pertama atau kedua? Anak pertama Esau. Sebelumnya dalam Kejadian 25 kita bisa lihat ada ayat yang 25, 26. Esau lahir dulu, warnanya merah dan berbulu, sebab itu dia dikasih nama Esau. Baru kemudian selang tidak berapa lama Yakub ini kembar, anak kembar. Sampai dikatakan Yakub memegang tumitnya waktu dia keluar. Ya. Jadi Esau yang sulung. Tapi luar biasanya Tuhan mengizinkan hak kesulungan itu justru jatuh kepada yang adik, yang bungsu. Artinya dalam pandangan Allah, memang hukum Israel juga menetapkan, hukum Allah memang menetapkan hak kesulungan itu diberikan kepada anak pertama. Itu pasti. Semua hukum budaya, hukum suku bangsa semuanya. Lebih-lebih Alkitab. Makanya kata sulung itu pertama kali muncul dari Alkitab. Nah, perubahan ini terjadi, hak kesulungan ini berubah dari Esau ke Yakub karena inisiatif Allah. Karena keinginan Allah, karena tindakan Allah. Allah yang sudah mengambil alih, Allah yang menentukan. Jadi kalau Allah sendiri yang berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Apapun hukum yang menentukan. Kalau Allah sudah berkehendak demikian, hal itu disebutkan dalam ayat 23. Mundur lagi Kejadian pasal 25, 23. Karena ada dua bangsa di dalam rahimmu. Ya. Ada dua bangsa dalam kandunganmu. Dan dua bangsa yang saling berseberangan jalan. Akan berpencar. Berpencar ya tadi, berseberangan jalan, berbeda. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Yang tua akan menjadi hamba daripada yang. Karena itu dikatakan pada ayat yang ke-28 tadi. Ya, pada ayat yang ke-28, bagaimana Ribka kasih kepada Yakub karena Allah berbicara melalui ibunya. Anakmu yang bungsu itu akan lebih berkuasa daripada kakaknya. Bapak itu cenderung melihat hal-hal yang realistis. Namanya anak laki-laki yang jagoan biasa yang paling disayang. Yang sedikit orang yang menunjukkan laki-laki maskulin. Esau ini suka berburu, pandai berburu, suka tinggal. Bapaknya Ishak suka makan hasil buruannya. Tetapi ibu, sekali lagi ini bukan faktor manusia ya, tapi Allah yang sudah menentukan saya dari kandungan. Allah berbicara kepada Ribka bahwa anakmu yang bungsu. Bisa jadi tidak tahu dari mana gagasan Yakub untuk menipu Esau dan berkata, jualah kesulunganmu. Bisa jadi ibunya ini sempat bocor. Nah, waktu kalian berdua dalam kandungan, Tuhan tuh sedang ngomong sama mama. Tapi jangan ngomong sama papamu. Soalnya apa? Papamu tidak diomongin Tuhan. Nah, yang diomongin Tuhan cuma mama. Ini ngomong berdua. Yakub ini orang rumahan. Anak mama, dikatakan kan dia seorang yang tenang. Makanya dia lebih suka tinggal di kemah, tinggal di rumah. Nah, ibunya banyak curhat. Dan tambah curhat ya kebocoran itu. Wah, Yakub langsung berarti aku dong pemilik kesulungan ini.
Timbullah gagasan, bisa jadi. Tapi nggak dijelaskan seperti itu. Apakah ini memang karakter Yakub yang memang tukang tipu, sehingga dia mau berkata menipu kakaknya, jual dulu hak kesulungannya, bersumpahlah lebih dulu padaku. Atau karena dia dipengaruhi oleh perkataan mamanya yang mendasari ayat 23, bahwa engkau Yakub yang akan lebih berkuasa dari kakakmu. Kita tidak tahu memang. Tetapi pada prinsipnya Allah yang berkehendak. Dari sini kita mengetahui ada mitos. Sebenarnya bukan mitos. Hak kesulungan itu betul. Maaf, salah. Bukan mitos. Artinya seperti ini. Ternyata di dalam Tuhan hak kesulungan itu bukan semata-mata. Bukan otomatis. Anak pertama langsung menerima hak kesulungan. Tidak otomatis. Di mata Tuhan, itu Allah melihat pribadi lepas pribadi, dan siapa yang hidup menurut kehendaknya. Bukan menurut urutan kelahirannya. Yang nomor 1 harus diperhatikan lebih dulu daripada yang nomor 3, nomor 5. Bukan. Tapi di mata Allah, pengertian sulung itu sudah berubah. Kembali lagi ke Ibrani pasal 12. Kita buka ayat yang ke-22. Tadi berhenti pada ayat 17. Kita buka pada ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem yang surgawi, kepada beribu-ribu malaikat dan kumpulan yang meriah. Kepada beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah. Kemudian ayat 23 dikatakan, kepada jemaat anak-anak sulung. Apakah jemaat anak-anak sulung di surga ini yang namanya terdaftar di surga? Anak-anak yang nomor 1 saja di dalam keluarga, yang lahir sebagai anak pertama. Kan tidak adil. Disinilah pengertian kesulungan itu sudah bergeser. Di mata Tuhan, hak kesulungan itu didasarkan atas apa yang Allah lihat berkenan kepada setiap anak-anak itu. Jemaat anak-anak sulung yang terdaftar di surga, Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, kepada Yesus Tuhan kita, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada Habel. Kita lihat di sini, ini adalah makna rohani. Bicara Yerusalem baru, bicara tentang kumpulan malaikat surgawi, sampai kepada Kristus. Berarti kesulungan itu sudah berada dalam suatu pandangan nilai rohani, bukan lagi urutan secara biologis. Rohani. Nah, tentu saja pertanyaannya, rohani dalam pandangan kesulungan itu apa? Yang rohani dalam arti yang sulung yang pertama, yang utama itu apa? Yang sulung dalam pengertian yang rohani itu bagaimana? Kita buka Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Keutamaan Kristus. Kolose pasal yang pertama ayat yang 15 sampai dengan 18. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. God exists itu, keeksistensian Allah itu sudah lebih dulu ada daripada segala sesuatu yang disebut eksistensi. Ini bahasa filsafat sebenarnya. Bahasa filsafat itu membolak-balik kata. Karena di Kolose, Paulus berhadapan dengan ilmu-ilmuwan, pemikir, kaum Stoa. Stoa ini ahli-ahli filsuf. Karena itu mereka sedang menerima warisan Aristoteles. Aristoteles ini hidup sebelum zaman Tuhan Yesus. Jadi pemahaman Sokrates itu sangat mempengaruhi. Makanya ya tadi bicara keutamaan Kristus, memakai bahasa-bahasa filsafat. Ketika bicara ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala. Itu orang yang filsafat langsung mikir, wih keren ini. Belum ada bahasa-bahasa seperti ini. Belum ada kata-kata yang seperti ini. Orang-orang thinker, pemikir pada waktu itu langsung berubah konsepnya. Tentang dewa, tentang Allah, tentang apapun itu berubah. Itu Allah yang bagaimana? Kami baru tahu ada sebuah bahasa, ada sebuah kalimat. Sampai dikatakan ayat 17, kalimat yang sangat susah. Ia ada lebih dulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kayaknya dibolak-balik. Ini untuk memperkuat bahwa Paulus ini benar-benar pintar.
Makanya dia adalah seorang teologiawan yang sungguh dipersiapkan oleh Allah. Makanya dia adalah murid terbaik. Karena dia akan dipakai Allah untuk berhadapan orang-orang pintar pada waktu itu. Secara sains, secara otak, termasuk dengan kekuatan penguasa dunia waktu itu. Makanya Paulus ini sangat mempunyai kelebihan luar biasa. Kolose. Karena itu dikatakan lebih lanjut, lebih jauh. Baru Paulus berbicara tentang church, gereja. Ia adalah kepala tubuh. Ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yakni jemaat. Ia adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Sehingga ia lebih utama. Kata lebih utama. Yang sulung itu berarti sama dengan lebih utama. Lebih unggul, lebih penting, lebih dari segala apapun yang disebut. Lihat, sebutkan segala nama ciptaan yang paling hebat. Engkau sebutkan matahari yang paling tinggi di atas. Itu semuanya tidak dapat lebih daripada Allah. Kau sebutkan matahari, bulan, dan bintang, semuanya kau lihat. Itu ada benda-benda. Orang-orang dulu sekali menjadikan pembanding. Segala benda-benda yang lebih tinggi daripada manusia, itu menjadi sebuah gambaran kekuatan dunia. Paulus menuliskan itu, tapi sebelum yang nama-nama matahari, bulan, bintang kau sebutkan. Sebelum nama-nama galaksi, alam raya, ribuan, bahkan sebelum nama lautan-lautan yang luas kau sebutkan. Termasuk nama-nama dewamu yang kau jumpai di goa-goamu, di gunung-gunungmu, berhala-berhalamu. Ia lebih dulu ada, ia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Sebelum dewa-dewamu, sebelum Allah-Allahmu itu ada. Sebelum gua-gua, gunung-gunung, sebelum matahari, bulan, dan bintang. Our God is exist. Allah kami sudah ada. Tuhan kami sudah ada. Jadi bagaimana engkau bisa membandingkan Allah kami dengan Allahmu? Dialah, itulah Allah yang kau katakan, mana Allahmu? Dialah Allah yang menjadi kepala atas tubuhnya, kepala atas gerejanya. Orang Kristen yang kamu hina, orang Kristen yang kamu celah, itulah Allahnya yang aku sebutkan. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah segala sesuatu telah diciptakan. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya, baik singasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk siapa yang bisa wih, hebat betul alam. Orang yang menghadapi kalimat ini pasti orang mengatakan syok. Kata-kata yang seperti ini. Di sini Paulus juga sedang memberitahukan ada kata sulung 2 kali. Bicara apa arti kesulungan secara rohani. Dengan kata lain berarti kalau kesulungan itu identik dengan, dalam perjanjian baru, kesulungan itu sebenarnya identik dengan Kristus. Dia yang sulung, dia yang lebih utama. Itu identik dengan Kristus. Kesulungan dari perjanjian baru. Sebab itu siapakah yang disebut sebagai anak-anak sulung, yang namanya jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di surga, dalam Ibrani pasal 12 ayat 23 tadi, adalah orang-orang yang menjadikan Kristus yang terutama dalam hidupnya. Kristus harus yang terutama. Kesulungan itu berarti bagi kita anak-anak Tuhan adalah kehidupan yang menjadikan Kristus lebih daripada segala sesuatu. Adakah Kristus sudah menjadi lebih dari segala sesuatu dalam kehidupan kita? Atau pekerjaan kita? Atau urusan kita? Atau kepentingan kita, keperluan kita, keinginan kita menjadi sesuatu yang lebih daripada kita. Terus kita bicara, beri aku berkat kesulungan itu Tuhan. Kau tahukah apa itu kesulungan? Kau minta agar kesulungan, kau tahukah apa itu kesulungan? Alkitab berkata kesulungan itu adalah yang lebih utama adalah Kristus. Kalau engkau belum mengutamakan Kristus dalam hidupmu, jangan bicara kesulungan. Amin. Oh, Alkitab ini memang memporak-porandakan konsep pemikiran manusia. Alkitab ini betul-betul menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kebenaran yang digambarkan menurut pikiran manusia. Yang utama itu bukan soal kita lahir lebih dulu. Tapi yang utama itu adalah Kristus itu yang harus pertama-tama diutamakan dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan Kristus, adakah kita sudah mencari Tuhan? Sebelum kita memulai hari, kalau Kristus sudah menjadi yang sulung bagi saya, adakah kita setiap hari sudah mencari Tuhan? Makanya perjanjian baru, ayat yang terkenal dalam Matius 6:33, dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya utamakan Kristus. Utamakan Allah.
Mengapa kita gagal? Mengapa kita kecewa? Mengapa kita? Karena kita belum mengutamakan Allah. Jangan menyesali keadaanmu. Jangan marah dengan dirimu atau keadaanmu. Karena apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Karena engkau belum mengutamakan Allah. Bagaimana Allah bisa memberkati kamu dengan kata kesulungan? Kesulungan berarti berkat yang utama, berkat yang pertama-tama, berkat yang luar biasa. Kalau engkau sendiri belum menjadikan Kristus yang sulung dalam hati, belum menjadikan Kristus yang utama dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita ini adalah jemaat anak-anak sulung yang nama kita terdaftar surga. Artinya kita ini bersifat rohani, bukan rohana. Amin. Bukan rohana, tapi saya harus ngomong apa adanya. Artinya kita tidak bisa ngomong di dalam gereja kita, haleluya, puji Tuhan. Di luar gereja kita mulai ngomong-ngomong yang gak karu-karuan, kita katain orang dan sebagainya. Bagaimana kesulungan itu yang nama terdaftar di surga bisa terjadi? Dan bagaimana kita bisa bicara tentang hak kesulungan, berkat kesulungan Allah akan berikan kalau kita masih memikirkan diri kita sendiri yang lebih utama. Esau berkata, aku yang tua, kamu kurang ajar, kamu ngakalin aku. Padahal itu semua diubahkan oleh Tuhan. Allah yang bekerja, bukan manusia. Allah yang bekerja. Yakub, apakah Yakub mengutamakan Allah? Indikasi yang menyebutkan seorang yang lebih suka di rumah. Anak laki-laki itu biasanya kaki itu kaki gatal. Laki-laki itu bikin apa sih, Mah? Bantu apa sih? Makanya kok anak perempuan harus banyak di rumah. Itu laki-laki. Kalau udah keluar, mau main bola, ya kejar layangan. Oh, zaman saya sekarang sudah gak ada ya. Sekarang cari handphone. Ya. Yakub ini anak rumahan. Suka bergaul dengan orang tuanya. Dan akibat dia suka bergaul dengan orang tuanya, dia pun belajar nilai-nilai kehidupan dalam keluarganya, termasuk iman ayahnya dan ibunya, Ishak dan Ribka. Tapi jujur aja, kalau anak-anak yang suka jalan, biasanya mereka kurang peduli sama keluarga. Baru setelah dibawa pulang, baru sadar, oh iya, ada keluarga saya. Pada saat kita dengan kelaki-lakian kita, wah kita mau nuruti, terserah saya. Saya kan laki-laki, jangan atur langkah saya kan terserah saya. Akhirnya lebih banyak mengikuti keinginan kita. Baru setelah berhadapan dengan kegagalan, kekecewaan, baru ternyata semua itu sia-sia. Baru ke rumah, baru mulai mengadakan perenungan, baru mulai mengadakan pengkajian. Ternyata lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. I love that word. I love that song. Itu lagunya God Bless. Grup bandnya aja Tuhan memberkati. Dan menciptakan lagu itu Ian Antono, gitarisnya. Itu anak Kristen arek Malang. Saya orang Surabaya, arek Kerang Alam. Kalau Malang kalau ngomong itu dibolak-balik bahasanya. Arek dibaca Kera, Malang dibalik Ngalam. Iya toh. Ian Antono yang bikin bagus lagu itu. Artinya hidup dalam pondok bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Bayang miskin banget, hiasan aja gak ada. Hari ini siapa yang udah ada? Emangnya gak ada foto, kasihan deh lu. Bagus lagu itu. Ya sekadang jujur, kalau lihat lagu-lagu dulu itu ada story, ada cerita. Sangat berbekas di hati. Lagu-lagu sekarang ini asal bikin, asal terkenal, asal orang nyanyi sana sini, tapi nggak jelas kemana arahnya. Sedikit intermezzo ini keluar ini. Yakub ini orang rumahan, artinya ketika dia di rumah dia bukan hanya belajar apa itu pekerjaan rumah, apa itu kreativitas di rumah, tapi dia belajar tentang iman, tapi dia belajar tentang kehidupan, melihat orang tuanya yang suka berdoa, suka sembahyang. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu menjadikan diri kita sebagai model bagi anak-anak kita. Bagaimana anak kita bisa melihat kebenaran hidup sebagai anak-anak Tuhan kalau mereka belum melihatnya lebih dulu atas kita sebagai orang tua.
Karena itu keluarga kita harus mengutamakan hadirat Allah, mengutamakan Tuhan yang menjadi pemimpin, bukan mengutamakan kira-kira aku akan mengerjakan apa hari ini, kira-kira urusan apa yang saya aku pikirkan, kira-kira mana yang bisa menghasilkan uang. Bukan apa sih uang, saya suka berkata, apa sih uang? Amin. Jangan kita terlalu terbungkus oleh kata uang, Bapak Ibu. Lihat, jujur aja, kita menyibukkan diri kita karena apa? Karena fulus money. Berapa banyak kita menyiksa diri kita, bahkan membuat diri kita menderita. Pikiran kita begitu tidak ada uang, mulai pikiran terganggu. Ada uang, rasa masih kurang. Uang banyak, takut kehabisan. Takut tiba-tiba ada yang curi. Takut tiba-tiba hilang. Repot ngomong soal uang. Kenapa? Ya tadi, karena kita belum mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Padahal Alkitab sudah berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan Allah, kesulungan itu berbicara Kristus harus menjadi yang utama. Bapak Ibu, apapun. Mari, jangan sampai biarkan hal sesuatu menjadikan Kristus yang kesekian. Bagaimana kita bisa mengalami berkat kesulungan? Kalau kita belum menjadikan Kristus yang sulung dalam hidup kita. Amin. Pertanyaan yang serius, bagaimana saya bisa menjadikan Allah yang utama dalam hidup saya? Bagaimana supaya saya bisa menjadikan Kristus yang utama dalam hidup saya? Satu kata ini, buat prioritas dalam hidup. Prioritas itu harus dimiliki. Saya memberitahukan, rahasia orang sukses itu bukan karena intelektualnya hebat, IQ-nya lebih baik. Bukan karena dia punya pengalaman, punya talenta, bukan. Orang berhasil itu karena dia punya prioritas yang benar dalam hidupnya. Dia tahu bahwa hari ini saya harus belajar, dia akan belajar. Teman-teman yang mau ajak main bola, mau ajak, tidak. Aku tahu hari ini aku harus belajar. Dia punya prioritas. Orang-orang gagal, maaf, mereka tidak punya prioritas. Kenapa banyak anak-anak tidak? Ya, karena mereka tidak bangun prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bicara prioritas apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Hal ini dibuktikan dalam perikop hal kekhawatiran dalam Matius 6 mulai 25. Kita lihat ya 25. Matius 6 mundur, tadi 33. Mundur ke 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada tubuh, lebih penting dari... Kalau orang tidak punya prioritas saya tidak bisa. Kalau pakaian saya jelek bagaimana? Apa kata orang? Kalau pakaian saya tidak bagus bagaimana? Orang akan remehkan saya. Salah prioritas. Kalau saya tidak ada makanan bagaimana? Saya akan kurus, saya akan kelaparan, saya bisa mati kelaparan, tidak ada makanan. Dia pikir manusia hidup hanya kalau tidak ada makanan. Hidup lebih penting daripada makan minum. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Berapa banyak kita lebih mengutamakan hal lahiriah. Kalau belum punya ini, kalau belum beli ini, belum punya itu, kalau belum melakukan ini, rasanya hidup belum hidup gitu loh. Makanya L.A. Mile, rokok L.A. Mile itu punya jawaban. Bikin hidup lebih hidup. Kalau kita sekedar mencari hidup yang model demikian, jawabannya kita bisa tahu di bungkus rokok. Mile bikin hidup lebih hidup. Wih, keren kan? Ya tadi, karena apa? Bayangan rokok aja bisa punya janji. Rokok sebatang mengubah langsung pikiran puyengmu, langsung AC. Bohong itu padahal. Betul. Bagaimana rokok bisa? Yang ada adalah berapa puluh ribu sudah habis ini. Kali berapa hari? Berapa tahun sudah kita habiskan? Prioritas yang salah. Kemudian dia berkata, kok aku tidak kaya-kaya ya, duitku banyak. Tutup mata merem aja, habis buat beli rokok. Bagaimana kamu bisa jadi kaya? Uang yang segitu aja kamu habisin untuk beli rokok. Prioritasnya salah. Jemaat Tuhan, mari kita bangun prioritas. Prioritas pertama kali ketika engkau bangun setiap hari dalam kehidupanmu apa? Bangun mesbah keluarga, atau engkau mulai sibuk disusahkan dengan pikiran kemarin, ada masalah yang belum selesai di kantor, urusan yang belum terbengkalai, dan kemudian engkau kehilangan prioritas. Seharusnya engkau berlutut dan menyerahkan hidupmu, menyerahkan masalah pada Tuhan. Tapi karena engkau kehilangan prioritas, engkau lupa. Baru setelah keadaan betul-betul terjepit, baru engkau berkata, Tuhan, I surrender.
Aku nyerah Tuhan. Baru kita cari Tuhan. Itu bukan prioritas. Prioritaskan Allah mulai dari sekarang. Amin. Amos berkata, Amos 5 ayat 4 sampai 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Karena itu perjanjian baru berkata, I am the way and the truth and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan berarti siapa yang menerima Tuhan Yesus, mengutamakan Kristus, dia akan menemukan jalan. Jalannya nggak mungkin salah. Dan itu akan membawa kepada kehidupan. Sebab itu Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Langsung pikiran kita, puji Tuhan, banyak duit ini ya. Kita kalau ngomong kelimpahan selalu pikirannya harta melulu. Memangnya kalau tidak ada duit, kalau miskin harta terus kita tidak bahagia gitu. Amin. Oh, tidak bahagia ini betul. Ya. Bapak Ibu, Kristus yang utama. Allah adalah pemilik hidup kita. Keutamaan Kristus jelas kok. Ia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Artinya sebelum masalahmu ada, sebelum kebutuhanmu ada, sebelum keadaan yang paling mendesak kau butuhkan, Allah sudah lebih dulu ada. Bagaimana kau bisa diribetkan, disusahkan, dibingungkan hanya karena masalah yang tiba-tiba ada? Allahmu itu sudah lebih ada lebih dulu. He is the Alpha and the Omega. Dia adalah yang awal, sebelum rentetan peristiwa, sebelum tahun-tahun kehidupan, bulan, minggu, hari-hari kau lalui. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bagaimana kita bisa menaruh kekhawatiran? Makanya kemudian ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bahan makan untuk dirinya. Tuhan pelihara hidup kita lebih daripada burung-burung. Jadi bagaimana kita bisa membiarkan rasa kekhawatiran berlebihan? Apa yang menyebabkan orang khawatir dalam hidupnya? Karena dia belum mengutamakan Allah. Dia memiliki prioritas yang salah. Orang yang khawatir itu karena prioritasnya salah. Prioritasnya adalah penting pekerjaanku lancar. Maaf, kalau pekerjaan kita tidak lancar, terus kemudian kita tidak ada berkat. Berkat itu bukan datang dari pekerjaan kita, Bapak Ibu. Berkat itu datang dari Tuhan. Pekerjaan kita ada yang peleh, usaha kita ada yang coba halangi. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar daripada mereka. Ia ada sebelum semua yang memeleh itu ada. Bagaimana orang bisa katakan, aku tutupkan, aku habisin? Enggak. Tidak ada. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang kalau kita mengutamakan dia, Allah akan lebih utamakan kita. Ketika dia temui anak-anaknya, waduh, di antara anak-anak Kristen, langsung Tuhan, ini si A ini, aduh, Tuhan itu benar-benar sayang. Kenapa? Dalam segala hal dia utamakan aku, dia cari aku, dia berdoa, dia mulai semuanya dengan aku. Apa yang aku tidak akan buat dia? Apa yang Allah tidak akan kerjakan buat orang yang demikian? Allah ini gak tahan hatinya. Seringkali sebenarnya Allah itu gak tahan mau berbuat sesuatu kebaikan bagi kita. Cuman masalahnya seringkali anak-anak Tuhan gak tahu hal itu. Anak-anak Tuhan lebih sibuk dengan apa yang dia pikirkan dan menganggap Allah jauh. Allah seolah-olah tidak tahu yang dia alami. Dia sibuk dengan urusannya dan berusaha menyelesaikan urusannya dengan dirinya sendiri. Hari ini kita mau bertobat, kita mau berbalik. Tuhan, Engkaulah yang utama. Kesulungan itu adalah Kristus. Harus lebih dari segalanya. Amin. Apa itu kesulungan dalam yang kedua? Pengertian yang kesulungan yang kedua, pertama adalah keutamaan Kristus. Kristus harus yang utama. Pengertian kesulungan yang kedua ialah kita tidak terlalu memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak. Tetapi kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ini yang menyebabkan seorang Rasul Paulus, makanya dia bisa berbicara di Kolose. Hebat, dalam segala hal Paulus ini tidak bercela. Padahal masa lalunya itu sangat buruk. Kenapa? Karena dia punya pengertian yang benar untuk bagaimana dia bisa menjadi hamba Allah. Tetapi aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sebentar. Harta yang kita punya ini sebentar aja, Bapak Ibu. Apa yang kita nikmati sekarang ini sebentar. Artinya yang sebentar, kalau kita ada hari ini, bisa jadi besok belum tentu ada.
Kalau kita punya barang itu hari ini, belum tentu besok kita masih punya barang itu. Semua yang ada di dunia ini sebentar. Urip niki mampir ngombe. Hidup ini kata orang Jawa hanya untuk mampir minum. Jadi buat apa? Dunia ini adalah tempat aja untuk minum. Tidak ada yang lebihnya. Kalau kita mikir yang lain-lain, yang kelihatan-kelihatan, tapi kita belum punya mobil, kita belum punya rumah. Itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan, Om. Tidak kelihatan, Om. Kalau yang lihat tetangga tidak ada, karena mobilnya di sebelah. Rumah yang bagus kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, Om. Om pengen, Om. Seneng, Om, mau, Om. Siapa yang tidak mau punya rumah bagus, Om? Kelihatan atau tidak? Mau. Berapa banyak kita punya daftar yang kelihatan memenuhi pikiran kita. Dan itulah yang mendesak hati kita. Sehingga kita gampang khawatir. Iya ya, kok kita nggak seperti tetangga ya. Iya, kamu kok nggak seperti itu sih, Mas. Nah ini ya. Kalau bahasa Mas, Dek, ya ini. Mas dan adik ini. Sabar, Dek, ya. Biasanya Mas saya langsung ngomong, sabar, Nduk. Ya. Sabar, Dek. Nanti rezeki datang pada waktunya. Kalau tidak datang-datang, sabar terus saya pas ini. Sabar itu ada batasnya loh, Mas. Batasnya sampai mana? Ya. Kenapa? Karena kita terlalu terhipnotis. Dengan hal lainnya, kita lihat handphone, kita lihat iklan-iklan tas baru, sepatu baru, kacamata baru, sampai eyeshadow baru, model kuku terbaru. Ketemu kelompok sosialita, ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, sampai ibu-ibu arisan. Begitu mancel dengan apa yang tidak kelihatan. Kampungan banget ya Mbak ini. Jangan jadul-jadul gitu loh. Kita terpengaruh keliling kita. Akibatnya kita mulai tidak nyaman begitu. Pulang nangis. Kenapa kamu nangis? Habis teman-temanku lebih kaya dari aku. Teman-temanku lebih hebat dari aku. Kita terlalu dipengaruhi yang kelihatan. Berapa banyak orang Kristen cita-citanya cuma satu. Cek aja semua. Cita-cita mau apa? Pengen jadi kaya. Pinter mau jadi insinyur. Ujung-ujungnya apa? Jadi kaya. Mau jadi dokter apapun. Mau jadi kontraktor. Mau jadi apapun lagi. Pelaut dan sebagainya. Itu mau jadi kaya. Kita mau mengumpulkan yang kelihatan-kelihatan. Itulah yang menghalangi kita. Untuk kita bisa menemukan kebenaran. Bapak Ibu, kita harus bicara kebenaran semakin gamblang. Kita di akhir zaman. Kita tidak bisa lagi bicara kebenaran itu, Pak, sedikitlah kasih kami kesempatan. Ya namanya kan berkat Tuhan juga. Dinikmatilah. Bapak Ibu, kalau engkau tidak straight forward, terus kenceng sama Tuhan, risiko hari ini kau bisa jatuh. Berkat itu tidak selalu berarti berkat loh. Dapat uang yang banyak, dapat apapun, katakanlah proyek, katakanlah promosi jabatan, itu tidak berarti selalu katakan it's blessing. Saya mau katakan itu juga bisa menjadi ujian bagi kita. Kenapa orang tidak menyadarinya itu sebagai ujian? Ya, karena pikirannya hanya yang kelihatan. Kalau yang kelihatan namanya itu menguntungkan, ya tetap ngomong untung berkat. Tapi tidak bisa. Keuntungan ini kira-kira bisa membuat saya lebih dekat sama Tuhan, atau sebaliknya keuntungan ini malah membuat saya semakin membiarkan kejahatan, membiarkan hal-hal memuaskan daging, dapat untung banyak, dapat uang banyak, menikmati pelesir, menikmati jalan-jalan, menikmati hal dunia. Berapa banyak tidak disadari. Semua orang bicara blessing, tapi sedikit yang memikirkan risiko berkat-berkat. Adakah kita siap menerima berkatnya? Sebab itu Paulus berkata, aku tidak memperhatikan yang keli, tapi yang tidak keli. Ayat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup bukan oleh karena apa yang kami, sebab kami hidup adalah kami hidup karena percaya, bukan karena. Hidup kita adalah hidup karena percaya. Apapun keadaan kita hari ini itu tidak menjadi sebuah masalah. Ada uang, tidak ada uang, tidak ada menjadi sebuah hal yang membedakan kita di hadapan Tuhan untuk kita tetap percaya pada Tuhan. Bukan kita percaya karena kita tidak punya uang. Bukan kita percaya kepadanya karena kita mengalami kesulitan.
Bahkan saat keberkatan, saat kita melimpah pun kita tetap berkata, Tuhan, I still believe in you. Aku tetap percaya padamu. Artinya keberkatan ini tidak menghalangi hatiku, ketulusanku, kemurnianku, kesukaanku untuk terus diam di dalam Tuhan. Bahkan sekali waktu nanti berkat ini kau ambil, ini tidak menjadi halangan. Karena kami hidup bukan oleh karena apa yang kami lihat. Tetangga mungkin katakan, loh Pak, mobilnya mana? Loh Pak, sepeda motornya mana? Malu, kenapa malu? Berapa banyak kita pertahankan gengsi, harga diri. Apa kata tetangga kalau kita sudah mulai tidak punya ini dan itu? Kita hanya hidup membangun dengan standar apa yang kita lihat. Padahal hidup kita harus kita bangun dalam standar yang tidak kita lihat. Apa itu hidup yang tidak kita lihat? Trust in God, percayai Allah. Percaya. Pada saat kelimpahan, bukan kelimpahan ini yang kau percayai. Puji Tuhan, duitku banyak hari ini. Puji Tuhan tetap. Tuhan, terima kasih. Engkau yang membuat kami menerimanya. Tapi kalau sewaktu-waktu ini engkau ambil Tuhan, jadilah menurut kehendak. Sebab aku percaya bukan pada uang, bukan pada materi, bukan pada berkat-berkat, tapi aku percaya kepada pemberi berkat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi jangan ada hari ini yang mengatakan, apa nih? Bagaimana hidupku susah, percaya tapi miskin. Tetangga semakin makrong, mewah-mewah, indah-indah. Kita terus jalan kaki. Apa sih? Kenapa sih? Kalau kemudian kita hidup susah di dunia, kenapa sih? Saya mau patahkan roh pengajar yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu harus diberkati, harus kaya. Yang saya perlu betulkan adalah kata diberkati itu tidak harus selalu dalam bentuk materi. Engkau susah, engkau sulit, engkau miskin sekalipun engkau orang diberkati. Asal engkau bisa tetap percaya kepada Allah yang tidak kita lihat. Mau buktinya? Hidup saudara karena uang? Hidup saudara karena apa? Hidup kita hari ini, menit ini, detik ini karena apa? Faktanya. Logika. Faktanya bahwa kita hidup karena Tuhan itu apa? Ya. Bapak Grifo. Nafas ini bukan oleh karena kantongnya, dompetnya tebal, nafasnya tambah banyak. Yang dompetnya tipis, nafasnya. Kenapa? Dompetmu tipis, mau minta nafas banyak. Kerjamu sedikit, kerja keras dong, baru duitmu banyak. Puji Tuhan, Allah tidak memberikan nafas berdasarkan apa ini? Statistik dompet kita, tapi sepenuhnya karena kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mau bukti bahwa kita sangat merasakan eksistensi oksigen O2 dalam simbol kimianya. Kalau ruangan ini kita tutup jendela, apalagi semakin banyak orangnya, ditutup, tidak ada lubang, pasti akan terjadi gerah pertama, panas. Sampai kuyup, berkeringat. Sudah tertutup, dikasih lagi masukkan knalpot sepeda motor, gas, masukkan asapnya ke sini. Maaf, bukan hanya kepanasan, mati kita. O2 di sini sudah berubah jadi karbon dioksida. CO2 dari knalpot. Knalpot inilah asap-asap knalpot yang merusakkan ozon. Begitu ini masuk, ditutup ruangan, knalpot dimasukkan, oksigen habis, mati kita. Kita menghirup CO2, celaka kita. Kita mau punya berapa banyak apa yang kita tidak bisa menyelamatkan nyawa kita. Nyawa kita ini karena apa? Karena makanya begitu orang sakit, begitu mahal alat pernapasan yang disebut respiratory. Mahal. Adik rohani kami yang kemarin cuman 2-3 hari masuk ICU pakai respiratory. 8 juta. Kalau bukan Tuhan. Artinya Allah menunjukkan keberadaan pada kita asal kita mau percaya. Artinya jangan percaya yang kelihatan-kelihatan Bapak Ibu. Jangan percayai sesuatu. Apa yang kau punya katakan terima kasih Tuhan. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaranmu. Kekayaanmu, jabatanmu, keberkatan yang kau sebutkan milikmu.
Itu bukan menjadi suatu hal yang dapat kita percaya. Kita percaya hanya Tuhan yang memberkati kita. Amin. Sebab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Jadi dasar hidup orang Kristen itu bukan pada yang lain kecuali pada iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Jadi bukti itu bukan oleh karena hal materi. Bukti bahwa engkau orang diberkati. Bukti bahwa engkau orang dikasih Tuhan. Kemudian ditunjuk. Bukan. Yang tidak kelihatan. Hidup yang takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengutamakan Allah dan beribadah kepada Allah. Itulah bukti yang gak kelihatan. Keluar rumah kelihatannya sederhana. Hidup apa adanya. Tapi kok penuh sukacita. Penuh damai sejahtera. Suka berteman. Suka bersahabat. Ramah semua orang. Karena berkat bukti itu adalah dalam hidup kami. Bukan yang kami pamerkan saja. Bukan. Bukan yang kelihatan. Amin, amin. Ayat yang ketiga kemudian dikatakan, karena iman kita mengerti. Ibrani 11 ayat 3. Karena apa? Jadi kalau tanpa iman kita tidak akan bisa mengerti. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa paham. Kalau kita mempercayai, tapi kalau saya tidak kerja. Berapa banyak kita lebih mempercayai kekuatan. Tapi kalau saya tidak berpikir. Pertanyaan yang memberi pikiran itu siapa? Kamu bisa berpikir melalui wadah. Wadah ini adalah tubuh. Tubuh ini bisa hidup karena apa? Karena darah dan karena oksigen. Adakah alat bantu di dalam tubuh kita untuk menyalurkan darah di seluruh tubuh kita? Adakah alat yang kita tanam? Aku setiap bulan pergi ke dokter. Untuk apa? Supaya alat penyalur oksigen jalan. Semurah-murahnya mau dijual berapa? Tidak ada yang bisa menjual alat pengatur pernafasan dan alat pengatur darah. Itu semua diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Karena itu, karena iman kita baru tanpa iman kita tidak akan bisa mengerti. Mengerti kenapa kita mengalami masalah. Kenapa kita menghadapi ini. Percaya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari yang kita tidak lihat. Alasannya jelas di sini. Bahwa alam semesta, lihat ini. Dijadikan oleh firman Allah. Dan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang sampai kita menemukan kunci. Sebenarnya yang kita lihat itu tergantung dari apa yang tidak kita lihat. Berapa banyak kita menekankan yang kelihatan. Jujur kita ngomong, kamu harus sekolah tinggi. S1, S2, S3. Hebat. Itu kelihatan memang. Tapi yang paling utama dikatakan di sini yang tidak kelihatan, iman kepada Kristus. Engkau S2, S3 katakanlah. Tapi nggak pinter ya buat apa? Nah kepintaran itu datang dari mana? Biarpun dah S2, biarpun S3, tanda kutip SD, SMP, SMA, amin. Tapi kalau kita punya iman, karena iman kita punya understanding, Pak. Iman itu akan mengupgrade otak kita. Tokoh-tokoh yang dipakai Alkitab ini nggak sekolah tinggi-tinggi, tapi orangnya semuanya the best. Karena percaya ini, mereka berjalan dengan apa yang mereka tidak lihat. Itu mengubahkan hidup mereka. Jujur, siapa kita sebelum kita sampai di sini? Kita bisa punya. Siapa Feli? Saya hanya tukang penyobek karcis, Bapak Ibu. Saya ini penyobek karcis di Surabaya. Portir istilah kerennya. Apa ini? Doorman. Penjaga pintu. Pintu masuk penonton. Itu saya. Tuhan panggil saya dari kerjaan yang sepele dengan gaji mingguan. Saya sendiri tidak yakin. Apakah saya ini pantas dipanggil jadi hamba Tuhan? Tapi yang saya punya ini yang sejak semula Tuhan katakan. Tuhan, aku hanya punya iman. Kalau engkau yang panggil aku, engkau yang persiapkan aku. Engkau akan bentuk aku menurut caramu. Tidak langsung sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Tidak langsung sekolah teologi jauh. Saya menyerahkan diri saya tahun 91. Sekolah Alkitab 2004. 14 tahun kemudian baru sekolah teologi. Sepanjang 14 tahun ini ya tadi melayani dengan iman. Belajar berkhotbah dengan iman. Belajar bergantung bukan hanya belajar khotbah, belajar hidup dengan iman. Tinggalkan pekerjaan orang tua miskin di Surabaya, kota besar, 9 bersaudara. Keluarga rantau. Orang rantau di kota besar miskin. Mau kerja apa? Di kota besar itu kerjaan yang kita tidak nuntut ijazah itu adalah tukang parkir. Dan nuntut ijazah. Yang penting berani. Sama ya suruh-besuruh. Apa ini? OB, office boy.
Puji Tuhan saya masih lebih baik. Kena AC, tidak kepanasan. Tapi nyobek, sama aja sebenarnya. Tukang parkir OB lebih besar gajinya daripada saya. Tapi ketika Tuhan panggil kita percaya, Allah mengubahkan segala sesuatu. Amin. Saya tidak katakan anak saya tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Anak saya 2, 1 di arsitek, 1 di hukum. Silakan saya tidak batasi. Asal engkau percaya, engkau kerjakan itu dengan iman. Jangan karena engkau merasa punya IQ bagus. Dengan iman kau ada di sana, maka Allah akan sertai kamu. Allah akan tolong kamu, walaupun orang tuamu cuma pendeta. Saya ngomong sama anak saya, Papa tidak bisa kuliahin kamu. Papa ini pendeta. Saya ngomong pada, jangan harap kamu. Puji Tuhan, 2 anak kami sekarang ada beasiswa. Yang 1 sudah dapat beasiswa yang pertama, yang arsitek. Yang hukum, saudara seiman, langsung, anak Kak Nona, iya ini nih, kuliah di mana ini? Langsung, Kak Nona, uang semesternya saya yang bayarin. Sampai selesai. Ini baru kemarin, itulah Bapak Ibu. Nggak usah pikirin nanti kalau butuh buku-buku apa, telepon saya. Tidak ada mujizat, masih ada. Engkau bergumul dengan kekuatanmu. How strong are you? Berapa kuat kita? Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan. Yang tidak kelihatan ini. Terus terang saya lega. Oh Tuhan, terima kasih. 2 anak kami sudah ada sponsor dari Tuhan. Mereka mau pulang dalam waktu dekat. Kata berdoa. Jangan pulang-pulang aja. Guyon, orang selalu bilang, 2 embahmu ya. Pulang pergi kayak sini ke Arfai aja. Sini Arfai 1 liter gak sampai. Katakan. Aduh. Pulang. Berdoa. Habis kuliah gak jelas ini sampai Januari. Puji Tuhan. Anak-anak kami Tuhan bela. Anak saya Mikael IP-nya 4. Hukum. Makanya langsung pihak sponsor ini begitu lihat raport. Kak Nona, saya mau. Puji Tuhan Gabriel juga 3,8. Anak yang nomor 1 arsitek. Artinya, ya saya tidak suruh, hei kamu harus pinter, hei kamu harus juara. Yang saya tahu sebagai pendeta, kamu harus percaya Tuhan Yesus. Karena iman, bahasa Latinnya adalah credo ut intellegam. Aku percaya, makanya aku bisa. Aku percaya, makanya aku tahu. Aku percaya, makanya aku mengerti. Aku percaya, makanya aku diberkati oleh Tuhan. Jangan cogito ergo sum. Ini yang ditulis di rumah di Pasir Putih sebelah kiri. Ada tulisan rumah besi itu. Oh, orang pinter ini. Orang paling enggak, orang filsafat, orang tahu. Cogito ergo sum. I think therefore I am. Saya berpikir demikianlah saya. Saya pintar karena saya mikir. Saya bekerja karena saya mikir. Saya sukses karena saya mikir. I think therefore I am. Saya berhasil karena saya memang pintar. Dunia berkata demikian. Cogito ergo sum. Tapi anak-anak Tuhan, kita mengerti, kita bisa, kita diberkati karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman mustahil, tanpa iman gak mungkin, tidak akan ada yang bisa terjadi, tanpa iman gak mungkin. Sekalipun kau hebat, sekalipun pintar dan luar biasa, gak mungkin. Amin. Mari Bapak Ibu, mari andalkan Tuhan, percaya Tuhan. Jangan biarkan yang kelihatan. Puji Tuhan, saya senang tadi kesaksian Kak Yusuf ya. Nunggu 1 tahun pengumuman CPNS ini. Begitu kemarin beliau datang ke gereja. Tapi puji Tuhan saya sudah lolos. Di tengah banyak saingan ya. Rasanya juga apalagi Pegaf ya. Kita doakan karena kan sempat rame Pegaf ya. Supaya semuanya Tuhan ambil alih. Tapi kami sudah berdoa yang percaya Tuhan kasih yang terbaik. Tanda-tanda Tuhan berikan pada kita. Asal kita jangan berharap pada apa yang kelihatan. Saudara, teman, sahabat, apapun, berharap dan percayalah hanya kepada Tuhan. Itulah hak kesulungan, hak istimewa yang Tuhan berikan pada kita. Amin.
Siap untuk menjadikan Kristus yang utama. Mempercayai Allah dalam segala hal. Sekalipun hari ini mungkin kita punya kelebihan-kelebihan. Bapak, Ibu, tidak ada. Pada akhirnya itu cuma sementara. Kita tidak tahu berapa lama hal ini. Lihat dunia, mari. Lihat dunia kita, di sana ada bencana alam, ada tanah bergerak, rumahnya habis. Ada tsunami tiba-tiba habis hartanya. Ingat peristiwa di mana itu? Palu kan? Iya, Palu. Yang tiba-tiba tsunami besar. Palu atau Poso? Ya. Yang di pantai habis. Apa yang kita mau pikirkan kalau sudah semua? Biarlah kita senantiasa memandang kepada Tuhan, hal-hal yang tidak kelihatan, yang dari Allah, Allah sanggup berikan pada kita. Kalau yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu sudah menjadi bagian utama. Sudahlah Bapak Ibu, yang kelihatan-kelihatan itu nanti diurus Tuhan. Yang kelihatan itu apa? Kita butuh ini, butuh itu, sudah. Lihat ini Pak William. Seharusnya kan keluar nama sudah nggak ada Pak. Logikanya. Tapi kok bisa nggak? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi di pihak administrasi, kepegawaian? Karena Tuhan yang bekerja, kita nggak tahu. Kita nggak tahu, bahkan kita hanya melihat Tuhan kok ada di pihakku. Yang saya tahu beliau ini setia ibadah. Setiap kali saya melayani, beliau selalu hadir. Makanya saya coba ingat-ingat di gereja mana. Karena saya sangat familiar dengan wajah Pak William. Kan puji Tuhan kalau hari ini kita dipertemukan. Ini bukti kasih karunia Allah ya. Lebih lagi dengan kesaksian tadi. Oh jemaat. Tapi sekali lagi bukan soal apa yang kita dapat ya Pak ya. Iman. Iman itu tidak tergantikan. Mau harta segunung, apapun tidak bisa menggantikan iman Bapak Ibu. Bayangkan iman sebiji sesawi aja bisa pindahkan. Engkau punya harta segunung belum tentu bisa pindahkan apa yang kau ingin pindahkan. Kalau dijual nggak laku-laku, gunung itu bagaimana? Orang mau jual, nggak ada yang mau beli, kemahalan dan sebagainya, repot. Tapi punya aset, tapi nggak bisa dijual. Tapi kalau kita percaya, siapa tahu, percaya saja kepada Tuhan, nggak perlu jual ini dan itu, Allah sanggup sediakan bagi kita. Oh seneng kalau yang gini, puji Tuhan. Tidak perlu jual barang, semuanya awet tetap ada, tapi tetap diberkati Tuhan. Aminnya mulai ragu-ragu, amin. Pandang kepada Tuhan, jangan melihat yang kelihatan. Jadi jangan khawatir. Hari ini, apapun juga, lihat ini saya sampai lihat di grup warga ini. Beras ketiga mau datang lagi, beras yang kedua belum habis. Iya loh, ya kita kan tinggal cuma bertiga ini. Anak perempuan makan sedikit-sedikit. Jadi, lu beras yang kedua kemarin masih 1 karung. Ya kalau salah jemaat juga sudah dapat semua. Karena semua sama dapat. Itu loh, ini contoh kecil lah, kita tidak minta. Iya tuh. Semuanya karena Tuhan mengatur. Ayo jujur, siapa yang udah dapat 3 karung? Bayangkan kita tidak perlu, tapi Tuhan bisa kasih. Allah kita terlalu baik. Amin. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya.